Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebelum nonton video ini, ada 3 hal yang saya sarankan dan saya berharap Anda untuk melaksanakannya, karena ini insya Allah kebaikan untuk kita semua. Yang pertama, segera ambil air wudhu, karena yang akan kita bacakan adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Surat yang ke-7 Al-A'raf ayat ke-204. Saya mohon jangan di skip dan dengarkan baik-baik agar kita semua paham. Dan yang ketiga, bila waktu sudah mendekati adzan, segera matikan HP-nya dan laksanakanlah sholat dulu. Cari waktu yang senggang untuk menonton video ini, karena celakalah orang yang salat yang lalai dengan sholatnya. Ketahuilah, celaka atau ajab Allah sangat keras siksanya. Bisa jadi Anda celaka karena lalai dengan sholat Anda. Apalagi saya yang memberi jalan karena Anda menonton video saya. Bayangkan kalau ada 100 orang atau 1000 orang yang nonton video saya lalai dengan salatnya, berarti saya telah banyak menyesatkan manusia dari jalan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jika Anda sudah melaksanakan 3 hal yang saya sarankan tadi, saya lanjutkan videonya. Tapi sebelumnya, mohon maaf bila nanti banyak kata-kata saya yang menyinggung perasaan Anda semua. Karena itu yang harus saya katakan. Saya tidak boleh menyembunyikan ayat-ayat Allah, menguranginya, apalagi menambahkannya. Kewajiban saya hanya membacakan sebagian ayat-ayat Allah yang saya tahu. Dan tolong koreksi diri saya, karena manusia tidak luput dari yang namanya salah dan lupa. Inilah obat untuk segala macam penyakit, yaitu bacalah Al-Quran, laksanakanlah yang Allah perintahkan, dan jauhi yang dilarangnya. Yang pertama, banyak memohon ampun kepada Allah, perbanyaklah mengingat Allah, berzikir di dalam hati dengan mengucapkan la ilaha illallah dengan rendah hati dan penuh harap. Jadikanlah Allah satu sebagai penolong kita, mintalah langsung kepadanya. Laksanakanlah sholat dengan tepat waktu. Hidup jangan berlebihan dalam cara makan. Makanlah makanan yang baik, dan jagalah akhlak kita. Berhenti meminta pertolongan kepada selain Allah, yaitu minum obat-obatan, karena itu syirik. Yang punya penyakit diabetes jangan berlebihan dalam kehidupan dunia, karena kehidupan dunia itu manis. Yang punya penyakit lambung, kurangi makan yang pedas-pedas, atau kalau bisa berhenti, dan banyak berzikir kepada Allah di dalam hati. Yang punya penyakit darah tinggi, berhenti bila berbicara dengan nada tinggi atau marah-marah. Berbicaralah dengan lemah lembut, karena hanya orang yang sabarlah yang disempurnakan pahalanya oleh Allah tanpa batas. Yang punya penyakit jantung atau stroke, hiduplah dengan penuh kesederhanaan, karena semakin kaya seseorang, semakin banyak pula penyakit yang dirasakan. Yang kakinya lumpuh tidak bisa berdiri, berhenti memakan riba.
Yang punya penyakit kolesterol, kurangi makan makanan yang berminyak. Jika kita sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang Allah, insya Allah penyakit kita semua akan sembuh. Selamat dunia dan akhirat. Minum obat menyembuhkan, tapi untuk sesaat, tapi malah membuat manusia semakin tersesat. Penyakit malah semakin banyak, yaitu komplikasi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat yang ke-42 Asy-Syura, ayat yang ke-30 dan 31. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Dia. Jadi intinya, segala penyakit yang ada di dalam tubuh kita memang hakikatnya datang dari Allah. Tapi itu karena perbuatan tangan kita sendiri. Kita sendiri yang buat-buat. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksa Allah. Penyakit yang kita derita itu adalah sebagian dari siksa Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Mintalah langsung kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat yang ke-10, surat Yunus, ayat yang ke-57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyembuh segala macam penyakit. Bacalah Al-Quran, dan jadikanlah petunjuk jika kita memang orang yang beriman. Semoga kita semua disembuhkan dari segala penyakit. Saya cukupkan untuk videonya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.